Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Ini adalah sesi kita yang terakhir dari membahas dan menjelaskan secara ringkas risalah Imam Ibnu Qayyim. Pada kesempatan sesi sebelumnya kita telah sampai kepada hal yang kelima, yakni agar seorang hamba bisa mewujudkan peribadatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kelima, yakni dia memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kemudian kita lanjutkan kepada hal yang keenam. Hal yang keenam di halaman 49. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-mashhad sadis, hal yang keenam, mashhad taksir. Hal yang keenam yakni dia mempersaksikan akan kekurangan dirinya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang keenam, dia melihat kekurangan dirinya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ana abda law ijtahad fi qiyami bil amri ghayya al-ijtihad, andai seorang hamba mengerahkan segenap daya upayanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tetap tidak akan sempurna. Andai kata seorang hamba ijtihad, yakni apa? Mengerahkan segenap daya upayanya untuk qiyam bi amri, yakni menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tetap saja dia fahuwa muqassir. Tetap saja apa yang dikerjakan tersebut tidak sempurna, banyak kekurangannya.
wa haqqullah subhanahu alaihi a'zam. Dan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya itu sedemikian besar. Jadi ini hal yang keenam, agar seorang hamba kemudian bisa memperbaiki ibadahnya dia sampai kepada masyhad taksir. Dia memperhatikan kekurangan dirinya di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada diri dia. Bahkan andai kata dia mengerahkan segenap daya upayanya untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kewajiban yang mampu dia tunaikan. Iya. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, wala yanbaghi lahu an yuqabbil bihi min ta'ati wal ubudiyyati wa khidmati fawqa dzalika bikatsir. Apabila dia memahami masyhad taksir ini, saya katakan masyhad taksir langsung ya, yakni dia melihat kekurangan yang ada pada diri dia memahami perkara ini, maka dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan ketaatan yang sesungguh-sungguhnya, peribadatan yang sebaik-baiknya, dan khidmat yang lebih besar daripada apa yang pernah dan biasa dia kerjakan. Ini kan usaha untuk memperbaiki diri kita. Kalau kemudian datang suatu pertanyaan pada diri kita, kenapa ibadah kita ini seperti ini saja? Kok ya tidak lebih baik dari hari ke hari, bahkan kemudian kehilangan ruhnya dari hari ke hari? Ini kita rasakan semuanya. Saya merasakannya, Anda merasakannya, kita semua merasakannya. Ibadah kita ini tidak lebih baik dari hari ke hari. Mungkin bahkan dari hari ke hari kok kehilangan ruhnya, kehilangan kekhusyuan, ya, kehilangan penjiwaan, ataupun yang semisalnya. Kok bisa seperti itu? Maka mungkin yang kurang pada diri kita adalah masyhad taksir. Jadi kita kurang memperhatikan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada sekedar kewajiban yang kita kerjakan. Bahkan kalau kita memperhatikan kemudian hak-hak Allah Subhanahu wa taala, keagungan maupun kebesarannya, kita akan menyadari bahwasanya apa? Bahwasanya ketaatan yang seharusnya kita kerjakan, khidmah yang seharusnya kita persembahkan kepada Allah, itu harus lebih baik daripada apa yang biasa kita kerjakan atau apa yang telah kita kerjakan. Harusnya seperti itu. Tapi ini memang bukan perkara yang mudah, karena manusia cenderung untuk menganggap dirinya sudah berkecukupan. Masyhad taksir ini sulit. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wala yanbaghi lahu an yuqabbil bihi min ta'ati wal ubudiyyati wa khidmati fawqa dzalika bikatsir. Maka ketika dia memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian besar tersebut, maka dia akan apa? Yuqabbil bihi min ta'ati. Dia akan bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ubudiyahnya dan memperbaiki khidmatnya faqal dari kabikatsir, dari apa yang biasa dia kerjakan selama ini. Iya. Kita lihat. Ya. Kita masuk pada halaman yang ke 50. Paragraf yang kedua, halaman 50.
Wa idza syahid min nafsihi annahu lam yuwafi rabbahu fi ubudiyatihi haqqahu wala qariban min haqqihi alamat taksirihi walam yas'ahu ma'an dzalika ghairi istighfari wal i'tizari min taksir wa tafritihi wa adami qiyam bima yanbaghi lahu min haqqihi. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa idza syahid, dan apabila seorang hamba memperhatikan keadaan dirinya, maka tahulah dia bahwasanya dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Iya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita katakan itu ibadah. Tapi pada hakikatnya belum sebagaimana ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tuntut atas diri kita. Ya enggak sih jemaah? Yang Allah Subhanahu wa taala tuntut atas diri kita adalah beribadah kepadanya dengan misalnya tumaknina, hadirnya hati, perasaan, fokus. Kalau kita perhatikan misalnya, ternyata kita beribadah kepada Allah dan itu kita namakan, kita istilahkan sebagai suatu ibadah dalam tanda kutip. Ternyata fokusnya kurang, hadirnya hati pun kurang. Ada banyak kekurangan di dalam ibadah kita. Maka kalau seperti ini bagaimana keadaannya? Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, alamat taksiri, maka dia akan mengetahui bahwasanya ibadah yang dia kerjakan selama ini ada kekurangan di dalamnya. Ini bedanya dengan yang tadi. Yang tadi itu jenis ibadahnya kurang. Kalau yang ini ibadahnya itu sendiri kurang. Beda ya. Kalau yang barusan tadi sebelum paragraf yang saya bacakan ini jenis ibadahnya kurang. Kalau yang ini ibadahnya itu sendiri kurang. Bedanya apa? Kita tahu banyak sekali sholat sunnah. Kita tahu banyak sekali saum sunnah. Lalu dari sekian banyak puasa sunnah, saum sunnah tersebut, berapa yang kita lakukan? Maka dari jenis ibadah yang tersedia kurang kita mengerjakannya. Tidak perlu dijawab. Siapa di antara kita yang merutinkan misalnya sholat rawatib, qiyamul lail, tahajud witir, duha, rutin ya? Siapa di antara kita yang merutinkan minimal puasa sebulan 3 hari, atau Senin Kemis, atau Daud? Kurang ya? Siapa di antara kita yang kemudian misalnya bersedekah di waktu pagi hari, di waktu sore hari, padahal kita tahu di sana ada keutamaannya? Siapa di antara kita yang istiqomah membaca zikir pagi dan petang, membaca 1 juz di dalam Al-Quranul Karim rutin setiap hari? Maka dari jenis ibadahnya yang kita kerjakan pun taksir, ada kekurangan. Itu paragraf yang tadi. Adapun paragraf yang ini, ketika kita mengerjakan 1 ibadah pun ada kekurangannya. Kita kurang mengerjakan ibadah dalam makna sholat. Sholat yang tidak kita kerjakan, khususnya sholat sunnah. Andai kata kemudian ada sholat sunnah yang kita kerjakan, ambil contoh duha, pun kurang di dalam menunaikan hak ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini beda antara yang tadi dengan yang ini. Lalu apabila hal tersebut ada pada diri kita, apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala? Dia mengatakan, walam yas'ahu ma'a dzalika ghairi istighfar wa i'tizar min taksir. Maka janganlah kemudian kita ini merasa keberatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan tersebut. Mohon ampun.
Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan, baik kekurangan jenis amal atau kekurangan di dalam amal. Ini dua hal yang berbeda. Kekurangan jenis amal atau kekurangan di dalam amal, ini dua hal yang berbeda. Kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun dari Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita tafridihi wa a'damil qiyami bima yanbaghi lahu min haqqihi. Karena kita ini ternyata, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, tafrid, meremehkan untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Iya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, lihat halaman yang ke-51. Ya. Dari halaman yang ke-50 sampai 51 itu kemudian Imam Ibnu Qayyim mengumpamakan bagaimana kedudukan seorang bawahan di hadapan raja, kira-kira gimana? Itu nggak perlu kita bicarakan ya, itu yakni apa, Imam Ibnu Qayyim memberikan apa perumpamaan. Kita masuk kepada halaman yang ke-51. Fa'amaluhu wa khidmatuhu mustahiqqun alaihi bih. Pertama yang saya baca. Fa'amaluhu wa khidmatuhu mustahiqqu alaihi bih. Hakimi kaunihi abdihi. Fa iza athabahu alaihi karena zalika mujarrad fadli wa minah. Andai ini jemaah, diandaikan ada seorang hamba yang tidak ada taksir sama sekali. Siapa itu? Ada nggak orang tadi taksir ada berapa macam? Taksir ada berapa macam? Dua. Yang pertama di dalam jenis amal, yang kedua di dalam amal itu sendiri. Gitu ya. Diandaikan ada seorang hamba yang tidak ada taksir sama sekali. Adakah hamba yang ini, yang seperti ini? Jadi tidak ada taksirnya sama sekali di dalam kedua hal amal tersebut. Tidak ada taksirnya di dalam jenis amal, sebagaimana tidak ada taksirnya di dalam amal itu sendiri. Diandaikan ada hamba yang seperti itu. Adakah hamba yang seperti itu? Ada nggak hamba yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Siapa? Rasulullah SAW. Berarti bukan diandaikan. Memang ada hamba yang tidak ada taksir sama sekali di dalam dua jenis itu. Ya, tidak ada hamba. Ada hamba yang tidak ada taksir sama sekali di dalam dua jenis itu. Jenis amal atau amal itu sendiri. Ada. Lihat. Ya. Fa idza athabahu alaihi kana zalika mujarrad fadli wa mina wa ihsan ilaihi la yastahiquhu al-'abdu alaihi. Andai kata, dan memang ada seorang hamba yang tidak memiliki kekurangan sama sekali, maka itu merupakan semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah terhadap hamba tersebut. Wa min hamuna, dan dari sini yafham makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa kita pahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat di halaman berapa itu? 51 masih. Lan yadkhulul ahadum minkum jannata bi a'malihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya. Berkata para sahabat, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah. Ucapan Rasulullah, tidaklah ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Para sahabat mengatakan, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau juga termaksud ke dalam hal ini?
yakni masuk ke dalam surga bukan dengan sebab amalmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wala ana, juga aku. Jadi Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini masuk surga bukan dengan sebab amalnya semata-mata. Padahal amal Rasul itu kosong dari taksir pada dua hal ini. Tidak ada taksir pada jenis amal, sebagaimana tidak ada taksir di dalam amal itu sendiri. Dan beliau yang tidak memiliki kekurangan apapun dari segala macam sudut amal, beliau mengatakan, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah. Rasul mengatakan, tidak juga dengan sebab, tidak juga dengan diri. Ana yataghammadani Allahi birahmati minhu wa fadli. Tidaklah aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan sebab rahmatnya dan keutamaannya. Jadi andai kata, bukan andai kata, ya, Rasulullah SAW yang tidak ada taksir sama sekali di dalam amalnya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Lalu kira-kira bagaimana lagi dengan hamba semisal kita yang penuh dengan taksir? Tapi jangan putus asa. Di awal Imam Ibnu Qayyim kan telah mengatakan, keadaan kita yang penuh dengan kekurangan ini jangan menyebabkan kita kemudian putus asa sehingga tidak memperbaiki diri. Di antaranya dengan cara apa? Istighfar dan memohon ampun. Ini resep supaya kemudian ya, kalau tidak semakin bertambah baik, ini semua kita pernah merasakan hal seperti ini. Ada kekurangan pada diri kita dari menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, atau pada suatu saat kita mengerjakan perintah Allah pun kurang sempurna kita mengerjakannya. Mohon ampun dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan serta keutamaannya. Andai kata ada, dan memang ada hamba yang tidak ada taksir sama sekali masuk surga pun dengan sebab rahmat dan pemberian keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, lihat ucapan Anas bin Malik. Ucapan Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala bagus sekali. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Yukhraju lil abdi yaumal qiyamati salasatu dawawina. Akan dikeluarkan bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak nanti dawawina, salasa dawawina, yakni 3 buku catatan. Akan dikeluarkan nanti pada hari kiamat atas diri seorang hamba salah satu dawawin, 3 buku catatan. Diwan fihi hasanatuhu. Diwan fihi hasanatuhu. Buku catatan yang pertama, buku catatan yang berisi kebaikan-kebaikannya. Wa diwanu fihi sayi'atuhu. Buku catatan yang kedua yang berisi keburukan-keburukannya. Wa diwan ni'amillati an'amallahu alaihi biha. Catatan yang ketiga, buku catatan yang berisi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya.
Jadi nanti pada hari kiamat ada 3 buku catatan, kata Anas bin Malik. Catatan yang pertama, catatan atas kebaikan-kebaikan. Buku catatan yang kedua, catatan atas keburukan-keburukan. Buku catatan yang ketiga, catatan atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Fayaqulur Rabba Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, li ni'amihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nikmat-nikmatnya yang tercatat di buku catatan nikmat-nikmat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khuzi haqqaka min hasanati abdi. Wahai kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan untuk hambaku, ambil. Maaf, saya koreksi. Wahai nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepada hambaku, ambil kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan. Bisa mengikuti? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nikmat-nikmat yang pernah dia berikan kepada hambanya. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan silahkan antum sebut seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Niscaya kita tidak akan sanggup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nikmat-nikmat tersebut, ambil kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan hambaku. Khuzi haqqaka min hasanati abdi. Fayakum asgharuha, maka berdirilah nikmat yang paling kecil dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kira-kira nikmat Allah yang paling kecil atas diri kita apa? Nggak kebayang ya? Maka berdirilah nikmat yang paling kecil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Fatas tanfidu hasanatuhu, dan nikmat yang paling kecil tersebut meminta haknya terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan oleh hamba itu. Antum bayangkan ini gambarannya, ya? Antum bayangkan gambarannya. Nikmat yang paling kecil nanti akan bangkit ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai nikmat-nikmat yang aku berikan kepada hambaku, ambil kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan oleh hambaku tersebut. Ini kalau kebaikan tersebut ada. Hah? Bayangkan kalau nggak ada. Ambil kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan oleh hambaku, maka bangkit bukan seluruh nikmat, bukan nikmat yang paling besar, tetapi nikmat yang asgoruha, yang paling kecil. Nikmat yang paling kecil yang pernah kita rasakan. Dan dia mengambil kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan oleh hamba tersebut. Tsumma taqul, kemudian nikmat yang paling kecil itu mengatakan, wa izzatika mastawafait haqqi ba'du. Kemudian nikmat yang paling kecil itu mengatakan, ya, maka nikmat yang paling kecil itu mengatakan, demi keagunganmu ya Allah, aku belum mengambil seluruh hakku atas kebaikan hambamu tersebut. Antum bayangkan, Ikhwan.
nikmat yang paling kecil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu diperintahkan oleh Rabb kita untuk mengambil kebaikan-kebaikan kita. Maka apa yang terjadi? Betul-betul diambil. Dan nikmat yang paling kecil itu kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bi'izzatika ya Rabb, demi keagunganmu wahai Rabb, aku telah mengambil nikmat-nikmat, aku telah mengambil kebaikan-kebaikan hambamu, akan tetapi belum sepadan, belum mencukupi. Untuk bayangkan ini ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ucapan Anas bin Malik ini muncul sudah barang tentu tidak dari rohyunya, karena ini berbicara perkara yang gaib. Bagaimana keadaan hamba ini kalau begitu? Anas bin Malik melanjutkan ucapannya. Faiza aradallaha an yarham abdahu wa habbahu ni'amahu alaihi wa ghafara lahu sayiatihi wa do'afa lahu hasanatuhu wa hadza thabit an Anas. Ketika kemudian nikmat yang paling kecil itu mengatakan, wahai Rabb, aku telah memenuhi permintaanmu untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh hamba-Mu, tapi belum sepadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk merahmati hambanya, mencurahkan nikmatnya kepada hambanya tersebut, mengampuni dosa-dosanya, lagi melipat gandakan ganjaran pahalanya. Kalau enggak jemaah, binasa kita. Satu nikmat Allah yang paling kecil saja itu tidak sebanding dengan seluruh ketaatan kita. Andai kata kita mengerjakan ketaatan yang di dalamnya tidak ada taksir sama sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk apa? Merahmati hambanya, mencurahkan nikmat kepada hambanya, mengampuni hambanya, mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya, dan melipat gandakan ganjaran kebaikan atas hamba-hambanya. Maka selamatlah hamba ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza sabit an Anas. Ucapan ini, ucapan yang betul dinukil dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Coba kita harus menyadari bahwasanya kita ini taksir. Yang mudah-mudahan dengan sebab itu ya kita tidak tertipu dengan amal kita yang sedikit ini, dan kita tidak tertipu dengan amal kita yang sudah sedikit tersebut pun tidak baik secara gambarannya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, lihat di halaman yang ke-53, di halaman yang ke-53, 3 baris dari atas. Wa min huna yufham qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis allazi rawahu Abu Daud wa Imam Ahmad min hadis Zaid bin Thabit wa Huzaifah wa ghairuhuma. Dari sini bisa dipahami makna ucapan Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dari hadis Zaid bin Thabit dan Huzaifah serta selain mereka berdua. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Zaid bin Thabit dan sahabat Huzaifah bin Yaman dan selain mereka berdua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi para sahabat seluruhnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Innallaha law adzaba ala samawatihi wa alal ard la adzabahum
wa huwa ghairu zalim lahum. Wa rahimahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, Innallaha, seandainya Allah, Innallaha law adaba, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab ahlus samawat, penduduk langit dan penduduk bumi, la'adzabahum wa huwa ghairu zalim lahum. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, maka azabnya itu bukan kezaliman atas mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala terlepas dari sifat zalim. Andai ini seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi Allah Subhanahu wa ta'ala azab, andai, maka itu bukan kezaliman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Lahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Dan andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut lebih baik daripada amal-amal mereka. Surga itu didapatkan dengan syarat, maaf, ya betul, surga itu didapatkan dengan syarat seseorang beramal dengan amal-amal kebaikan. Itu keadilan Allah. Kalau surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan mengerjakan keburukan, apa faedahnya ada kebaikan dan keburukan? Apa faedahnya ada? Iya. Makanya kata Rasulullah SAW, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya, maka rahmat Allah itu khairan lahum min a'malihim. Itu lebih baik daripada amal mereka. Betul mereka beramal sehingga masuk surga, tapi rahmat Allah, mengingat pemberian-pemberian dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Yang keenam, dia menyadari kekurangan dirinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, lanjut di halaman yang ke-54, beliau mengatakan, fasal wa milaku hadha syam arba'ata umur. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, antum bisa lihat di halaman yang ke-54, kunci dari perkara ini, kunci dari perkara di atas ada pada 4 hal. Perkara di atas ini maksudnya apa? 6 hal tadi. Kunci dari perkara di atas 6 hal tadi ada 4. Yang kita bacakan dulu ya. Niyatus shahihah, niat yang jujur. Wa quwwatu ghalibah, kekuatan atau cita-cita yang besar. Yuqarihuma rahbatan wa rahbatan. Kunci dari 4 perkara tersebut, kunci dari perkara tersebut ada 4 hal. Niat yang sahih, keinginan yang kuat, yang yuqarinuhuma, yang kedua hal tadi itu, kedua hal tadi merujuk kepada mana? Niat yang sahih dan keinginan yang kuat. Yang kedua hal tersebut dibarengi dengan rahbah wa rahbah, dibarengi dengan rasa cinta dan rasa takut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fahazi arba'ati hiya qawaida hadza syam. 4 hal ini
merupakan inti dari pembicaraan kita. Pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini intinya. Dikhulasah sama Imam Ibnu Qayyim. Ya. Wa mahma dakhala ala abdi min nafsi fi imanihi wa ahwalihi wa zahirihi wa batinihi fa huwa min nuqsani hadhihi arba'ah aw nuqsani ba'daha. Keempat hal ini, kata Imam Ibnu Qayyim, merupakan inti dari pembicaraan kita. Pada saat ada kekurangan yang menghampiri atau menjangkiti seorang hamba, maka dia, apabila ada kekurangan yang menghampiri atau menjangkiti seorang hamba di dalam keimanannya atau di dalam keadaannya yang zahir maupun batin, maka hal tersebut muncul dari kekurangan pada 4 hal yang tadi atau salah satu di antaranya. Au nuqsan ba'daha. Jadi apabila kemudian ada kekurangan pada diri seorang hamba di dalam keimanannya, di dalam keadaannya, baik yang zahir ataupun yang batin, ini pada hakikatnya bermula dari kurangnya 4 hal tadi. Jadi kalau ada kekurangan di dalam keimanan kita, kekurangan di dalam keadaan kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, begitu ya, maka pada hakikatnya itu muncul dari sebab kekurangan 4 hal tadi. Niat yang sahih, keinginan yang kuat, dibarengi dengan rasa takut dan rasa harap. Ada kurang salah satu dari 4 hal tersebut, ada kekurangan pada 4 hal tersebut atau salah satu dari 4 hal tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, "Fal yata'ammal labib hadhi arba'ata asya." Maka hendaklah seseorang yang berakal benar-benar merenungkan 4 hal tersebut. Yaj'aluha siyarihi wa sulukihi. Yang 4 hal ini dia jadikan secara serius sebagai arah dan tujuan dari hidupnya. Yang 4 hal ini dia jadikan secara serius sebagai arah dan tujuan hidupnya. Jadi matlubnya apa? 4 hal ini. Matlubnya 4 hal ini ya. Matlub dia memperbaiki niat. Ya, thariqah mausulahnya dia bersungguh-sungguh. Matlubnya dia perkuat rasa harap, dia perkuat rasa takut, dan seterusnya. Ya. Wayabni alaiha. Wayabni itu artinya dibangun di atasnya. Yang dibangun di atasnya ulumihi wa a'malihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Yang dia membangun seluruh keadaannya di atas ilmu, amal, ucapan dan perbuatan. Yakni dia membangun seluruh ilmunya, amalnya, ucapan dan perbuatannya di atas 4 hal tadi. Niat yang sahih, keinginan yang kuat, dibarengi dengan rasa takut dan cemas. Yang seluruhnya dibangun di atas dasar ilmu, amal, ucapan dan perbuatan. Famana tajamin natiji ila minha wala takhlafa min takhlifi illa min faqadaha.
Kata Imam Ibnu Qayyim, dan tidaklah keselamatan seseorang kecuali dengan adanya hal-hal tersebut. Dan tidaklah seseorang kemudian celaka melainkan karena hilangnya keempat hal tersebut atau salah satu di antaranya. Jadi selamatnya seseorang ketika dia memperbaiki empat hal tersebut. Niat yang sahih, keinginan yang kuat, dibarengi dengan rasa harap dan rasa cemas yang dia bangun, ilmunya, amalnya, zahirnya, batinnya, dan keadaan dirinya di atas empat hal tersebut. Dia bangun ilmunya dengan niat yang sahih. Dia bangun ilmunya dengan kehendak kuat untuk mengetahui ilmu yang sahih dengan berbagai macam hidayah yang 11 yang telah kita sebutkan. Kadang-kadang kurang pengetahuannya di dalam sesuatu, dia ingin menyempurnakan seperti yang kita telah sebutkan kemarin ya. Dia bangun amalnya di atas niat yang benar. Dia mengerjakan amalnya dengan bersungguh-sungguh. Batinnya dia hiasi dengan niat yang benar. Batinnya dia isi dengan amal-amal yang benar. Begitu juga ucapannya dan perbuatannya. Dan tidaklah seseorang itu selamat kecuali dengan menyempurnakan empat hal tersebut. Dan tidaklah seseorang kemudian akan celaka melainkan dengan sebab kehilangan salah satu atau empat hal tersebut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menutup risalahnya dengan mengucapkan, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha mengetahui. Wallahu musta'an. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon pertolongan. Wa alaihi tiklan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyerahkan atau menggantungkan semua harapan. Ilaihi rahbatan wa huwa mas'ul bi anna yuwafiqna wa sa'iri ikhwanina min ahli sunnati li tahqiqiha ilman wa amalan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seluruh saudara-saudara kita dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah agar bisa merealisasikan apa yang telah saya sampaikan tadi secara ilmu dan amal. Innahu wali azalik wal manu bihi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Allah lah yang maha mampu untuk menolong hamba-hambanya dan memberikan karunia yang terbaik atas hamba-hambanya. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi nikmat dan memberikan kecukupan. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam menutup risalah. Wallahu a'lam bissawab. Baik ikhwan, selesai risalah ini. Ada yang mau ditanyakan saya silakan. Padahal kalau ada di antara antum yang hendak mempertanyakan, ada yang hendak ditanyakan? Kalau tidak kita tutup. Wasiat kepada saya dan antum semua, seperti yang saya sarankan pada kesempatan kemarin, risalah Imam Ibnu Qayyim ini namanya risalah surat. Sudah barang tentu risalah surat, gaya penulisannya pun gaya penulisan surat. Ya, yang seharusnya setelah kita mempelajari risalah ini kita bisa menyusun apa poin-poin pentingnya. Karena dugaan saya, kalau antum kemudian setelah daurah ini tidak menyusun poin-poin pentingnya, maka keluar dari daurah ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun juga. Iya kan? Iya. Zahaba min majlisil ilm ya la yudrikuhu kullu syai'. Keluar dari majelis ilmu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Nah, ini kita tidak menginginkan hal seperti itu. Sebagaimana Rasul kita mengatakan qaulul ilma bil kitabah.
ikat ilmu itu dengan tulisan, maka menjadi penting sekali bagi kita untuk menstrukturkan tulisan kita. Iya kan? Seperti yang telah saya sebutkan di kesempatan awal. Jalan keselamatan seseorang ada seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kalau dia tidak menempuh jalan ini, maka dia akan terjatuh kepada itu. Betul? Maka untuk mengobati yang itu 1, 2, 3, 4. Di antara keempat tersebut manusia membutuhkan hidayah yang 11 macam. Di antara hidayah yang ke-11 macam itu adalah hidayah untuk menularkan kebaikan kepada orang lain. Hidayah untuk menularkan kebaikan kepada orang lain tersebut, itulah yang disebutkan di dalam firman Allah pada surat As-Sajdah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidak mungkin seseorang itu menjadi panutan di atas kebaikan kecuali ada 1, 2, 3, 4. Sabar, yakin, berdakwah di jalan Allah, mengikuti thariqah Rasulullah. Sabar itu ada 1, 2, 3. Kehilangan sabar yang pertama seperti ini. Nah gitu. Ya. Antum bentuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk alur. Dan itu insya Allah Ta'ala lebih mudah untuk dipahami. Ada pertanyaan jemaah sebelum saya baca pertanyaan ini yang langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memilih teman harus mutlak, bagaimana maksudnya? Di antaranya karena teman, bukan satu-satunya yang mengantarkan kepada penyakit kita adalah teman duduk yang jelek. Salah satunya lewat teman. Lalu iya, para ulama mengatakan teman itu beraneka ragam bentuknya. Ya, ada yang harus kita perlakukan sebagai misalnya dokter. Kan Anda tidak mendatangi dokter setiap saat. Kalau Anda sakit, Anda baru mendatangi dokter. Ada yang Anda perlakukan sebagai seorang pedagang, penjual atau pembeli. Ada yang teman memang layak kita jadikan sebagai sahabat karib. Iya kan? Maka kita berteman dengan orang-orang yang memang betul-betul kita bisa memberikan manfaat kepada dia, dan dia bisa memberikan manfaat kepada kita. Manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Tapi ada teman-teman yang bisa memberikan manfaat atas diri kita, tetapi tidak dalam kadar seperti yang pertama. Maka kita mendatangi dia ya sesuai dengan kadar yang kita kehendaki dari teman tersebut. Iya kan? Maka di sana ada kaidah-kaidahnya, ada patokan-patokannya sebenarnya. Itulah yang kemarin telah saya isyaratkan dalam suatu buku yang berjudul Perumpamaan Teman Duduk yang Baik dan Teman Duduk yang Buruk. Bukunya ada ini sebenarnya. Nah di sana kemudian disebutkan tentang qawaid wa dhawabit, kaidah-kaidah dan patokan-patokan di dalam memilih sahabat. Ada. Makanya para ulama sering sekali kita katakan jangan berteman dengan orang fasik. Jangan berteman dengan pelaku kemaksiatan. Jangan berteman dengan ini, jangan berteman dengan itu. Kecuali engkau mendatangi dia dengan tujuan untuk ini, untuk itu. Maksudnya itu ya. Maka di sana ada patokan, ada patokannya, ada kaidah-kaidahnya. Dan sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan adab-adab pertemanan dan persahabatan ini, sudah pernah menjelaskan dalam daurah 2 hari, Sabtu Ahad juga, dalam 6 majelis. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, Sabtu Ahad 6 majelis. Yang saya bahas pada saat itu ibuku Imam Abdul Barakat Al-Ghazi yang berjudul Adabul Isra wa Zikrus Suhbah. Ini saya bahas ini. Ada pertemanan, ada pertemanan dan persahabatan. Dan antum bisa lihat videonya, ada kok. Ya, ini
2 atau 3 tahun yang lalu lah saya daurah misalnya. Ada pertemanan, kalau saya nggak salah judulnya itu di YouTube. Kalau nggak salah ya. Ada tentang hadis apa ya? Yang ketika kita berjalan ada apa? Ada suatu majelis ilmu. Iya, kita harus mampir ya. Kurang lebih begitu. Nah, memahaminya majelis ilmu itu dalam definisi yang seperti apa yang disebut majelis ilmu yang sebenarnya? Itu disebutkan oleh Imam Atha bin Abi Rabbah ketika menjelaskan hadis tersebut. Atha bin Abi Rabbah itu imam dari kalangan tabi'in. Ya. Jadi Imam Atha bin Abi Rabbah itu menjelaskan makna dari majelis ilmu, majelis zikir, taman surga. Penjelasan Imam Atha bin Abi Rabbah ini bisa antum lihat di awal kitab Al-Azkarnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi punya kitab yang mengumpulkan zikir-zikir dan wirid-wirid Rasulullah, judulnya Al-Azkar. Dan dihikayatkan Al-Azkar ini ditulis oleh Imam Nawawi di masa-masa akhir hidupnya. Jadi di antara kitab terakhir. Imam Nawawi kan punya banyak tulisan, di antaranya Al-Azkar. Al-Azkar itu dihikayatkan oleh banyak ulama, ditulis oleh Imam Nawawi di akhir-akhir masa hidupnya. Nah, Imam Nawawi di dalam awal-awal kitab Al-Azkar menjelaskan apa yang dimaksud dengan majelis zikir, majelis ilmu, taman surga yang merujuk kepada hadis tersebut. Begitu ya. Kata Imam Atha bin Abi Rabbah, yang dimaksud dengan majelis ilmu, majelis zikir, taman surga adalah majelis yang dimana di dalam diajarkan halal dan haram, bagaimana menjalin akad nikah dan menceraikan seseorang. Nah, itu contoh-contohnya. Oh iya kan? Itu majelis ilmu. Bukan majelis yang kemudian di dalamnya dipenuhi dengan gelak tawa, atau kemudian dipenuhi dengan cerita yang tidak ada ujungnya. Maka majelis ilmu itu majelis yang dipenuhi dengan kalam Allah, kalam Rasul, dan kalam ulama salafus soleh, atau kalam ulama selain salafus soleh dalam usaha untuk memahami kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ya kan? Jadi majelis ilmu itu majelis yang di dalamnya diucapkan firman Allah, sabda Rasulullah, dan ucapan generasi terbaik dari kalangan umat ini, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau ucapan ulama-ulama yang datang setelah mereka, yang berusaha, yang dengan ucapan mereka tersebut kita berusaha untuk memahami kalam Allah, kalam Rasul, dan kalam sahabat. Karena kadang-kadang kemudian firman Allah tersembunyi bagi kita kelembutannya. Lihat coba, dari mana kita bisa ngeh ucapan Imam Mujahid coba? Kemarin kan kita sampaikan, mungkin di antara kita sebagian akan mengatakan Mujahid ini salah ucap. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mengikuti imam yang bertakwa. Mujahid salah ucap ini. Orang konteks ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah kami sebagai imam atas orang-orang yang bertakwa. Oh, ini jadikanlah kami sebagai makmum atas orang-orang yang bertakwa. Mujahid salah ucap ini. Padahal di sana ada kalam Allah. Di sana ada kalamnya tabi'in yang menafsirkan kalam Allah. Tapi kita nggak sampai kepada pemahaman apa yang dimaksud ucapan apa yang dimaksud oleh Imam Mujahid, kecuali kemudian melalui apa? Perantaraan penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Gak mungkin seseorang kemudian bisa menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa kecuali sebelumnya dia menjadi makmum atas imam orang-orang yang bertakwa. Kalau dia menjadi makmum atas imam-imam sesat, maka dia tidak akan menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa. Dia akan menjadi imam atas orang-orang yang sesat. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, ucapan Mujahid ini luar biasa. Sebagaimana kemarin, imamah itu mufrad. Kenapa tidak dikatakan a'immah? Nah, kita pergunakan ucapan Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Farra di dalam memahaminya. Kan begitu. Ulama-ulama yang lurus, yang ada di atas akidah yang benar, kita pergunakan ucapan mereka untuk memahami kalam Allah, kalam Rasul, dan termasuk kalam salafus saleh. Itu majelis ilmu. Bukan ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut saya seperti ini.
Ada sabda Rasulullah, menurut saya penafsiran atas ucapan Rasul seperti ini. Ini hindari. Pemahaman kita ini tidak dijamin kebenarannya. Yang dijamin kebenarannya itu faham salafus saleh. Kan begitu. Hindari pemahaman kita. Malahan Imam Ahmad pernah mengatakan, saya mengikuti, andai kata, ini kata Imam Ahmad, andai kata ada ucapan dari salaf, maka itu lebih baik daripada saya mengeluarkan fatwa baru. Selesai. Kata Imam Ahmad, karena as-sawab mador alaiha. Kebenaran itu pasti berputar di sisi mereka. Iya kan? Mustahil, kata Imam Ahmad, generasi terbaik dari kalangan umat ini tiba-tiba kebenaran itu terluput pada diri mereka kita jumpai hari ini. Itu mustahil. Ya kalau tidak Mujahid yang benar, ya kalau tidak Makhul yang benar, kalau tidak Abu Sholeh. Kalau umat Islam pada setiap zaman saja tidak akan mungkin bersatu padu di atas kesesatan, lalu bagaimana lagi umat terbaik? Mustahil mereka bersatu padu di atas kesesatan. Nah begitu. Maka majelis ilmu itu jelas. Yang disebutkan kalam Allah, kalam Rasul, kalam sahabat. Kalau masih kita nggak bisa memahami kalam Allah, kalam Rasul, kalam salafus saleh, kita pergunakan bantuan dari ucapan a'immah untuk memahami kalam Allah, kalam Rasul, kalam salafus saleh. Begitu saja kita berputar, selesai itu. Jangan masukkan ucapan kita sedikit pun juga. Ya kecuali kemudian ucapan kita ini hanya untuk menghantarkan saja gitu kan. Ya seperti misalnya saya ini nggak ada ini 1, 2, 3 di dalam ucapan Imam Ibnu Qayyim. 1, 2, 3 ya antum ini masukin ucapan sendiri, enggak. Ini untuk mempermudah saja. 1, 2, 3. Kita cukupkan. Apa yang ada pada mereka itu sudah cukup insyaallah taala. Mereka imam-imam yang mendapatkan petunjuk dan manusia beruswah kepada mereka. Baik, ada lagi? Sebelum saya baca pertanyaan ini. Tentang ikhlas ya. Apa? Tentang ikhlas. Iya. Apakah ikhlas itu berkelas atau bertingkat enggak Ustaz? Ikhlasnya ke orang yang berilmu, orang alim. Oh jelas. Jelas. Pertanyaan antum sampai di situ. Ya. Jelas. Amal itu bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana itibak seseorang bertingkat-tingkat. Jelas. Karena dipandang dari segi definisi iman, persatuannya, misalnya ikhlas, kan iman 60-70 lebih cabang. Betul? Di antaranya yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah memikirkan gangguan dari jalan, malu, di antara cabang keimanan. Dipandang dari satuannya, ikhlas itu cabang keimanan. Ya enggak? Bahkan seseorang yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah, tidak ada keimanan kepada diri dia. Maklum ini ya. Saya tidak perlu panjang-panjang dalam masalah ini. Dan konsep Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Ya enggak? Kalau kemudian iman bertambah dan berkurang, dengan sebab apa? Mengumpulkan banyak cabang keimanan pada dirinya. Kemungkinan pertama. Ya enggak? Mengumpulkan banyak cabang keimanan pada dirinya. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, pada satu cabang keimanan dia perindah, dia perbagus, dia perkuat. Kemungkinan yang kedua. Makanya lihat ini ucapan para ulama dari kalangan tabi'in ketika mensifati siapa? Kira-kira siapa yang mau saya sebut namanya? Imam-imam dari kalangan tabi'in ketika mensifati siapa? Ada yang bisa benarkan? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iya kan? Apa ucapan imam-imam dari kalangan tabi'in ketika mensifati Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyak sholatnya, banyak puasa. Enggak. Kita tahu manzilah Abu Bakar tinggi sekali. Tidak ada manusia terbaik setelah para nabi dan rasul kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Betul? Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa. Bahkan kaum Khawarij lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, harta dibanding Abu Bakar. Sampai Rasul sendiri mengatakan, kalian ini wahai para sahabat akan memandang remeh sholat kalian, akan memandang remeh puasa kalian, akan memandang remeh membaca Al-Quran kalian di hadapan ini rajul-rajul Khawarij. Rasul sendiri mengatakan begitu, betul? Maklum ya hadisnya ya.
Tapi kenapa para sahabat lebih tinggi kedudukannya dibanding Khawarij? Jelas itu. Lalu kenapa kemudian Abu Bakar disifati oleh banyak imam-imam dari kalangan tabi'in mengungguli manusia pada umumnya dari kalangan sahabat yang lain? Apa sebabnya? Mawaqara fi qalbi. Karena ada sesuatu yang sangat kuat bercokol di dalam hatinya Abu Bakar Siddiq. Apa kira-kira? Asidku. Ya kan? Yang membenarkan kalam Allah dan kalam Rasulnya tanpa perlu berpikir panjang. Karena kita ini dibacakan Al-Quran, sudah paham artinya, paham apa iya ya? Kalau Abu Bakar Siddiq ketika dihasut oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Bakar, iya, sahabatmu itu bukan sahabat kami, sahabatmu. Orang-orang kafir Quraisy nggak mau ngakuin Rasul sebagai sahabat. Sahabatmu itu ada sesuatu di otak. Apa kata Abu Bakar? Dia mengaku Muhammad maksudnya itu pergi malam hari dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kemudian pergi dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian apa? Kemudian terbang ke Sidratul Muntaha. Aib bagi orang Arab untuk berdusta. Orang Arab, bahkan kafir Quraisy tidak mau berdusta. Ini salah satu sifat terpuji mereka ya. Kata Abu Bakar, benarkah dia mengucapkan kalimat itu? Betul, kami tidak mengada-ada, kami dengar sendiri dari dia. Apa kata Abu Bakar? Kalau dia itu mengucapkan yang lebih dari itu, saya percaya. Baru kayak gitu, lebih dari itu saya percaya, kata Abu Bakar. Coba. Makanya kata para imam dari kalangan tabi'in, yang mengungguli Abu Bakar dibanding seluruh sahabat bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi apa yang bercokol di dalam hatinya berupa asidku, berupa tawakal, berupa keikhlasan, dan semisalnya. Maka sebagaimana iman bisa bertambah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, maka iman juga bisa bertambah dengan memperbagus satu amal kebaikan. Kalau kemudian iman bisa bertambah dengan memperbagus, memperindah satu amal kebaikan, itu menunjukkan juga yang namanya keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Nah, begitu. Ya. Dan sebenarnya ini sudah kita bahas di sini juga. Bahas apa? Pohon keimanan. Kita udah bahas itu di sini juga, ya. Pohon keimanan punya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Siddi rahimahullahu taala. Taudihul bayan bi syajaratil iman. Baik, ada lagi jemaah? Tolong jelaskan lagi dan beri gambaran masalah Allah kan nggak butuh hambanya, walaupun berapa banyak ibadah yang dijalankan. Iya. Tapi di situ ada Allah nanti akan menuntut haknya. Iya. Yang mana? Tolong beri penjelasan. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan hamba-hambanya. Ketika Allah tidak menuntut haknya, tidak. Memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan yang pernah Dia berikan kepada hambanya untuk menuntut haknya. Saya perbaiki ucapan saya. Allah Subhanahu wa taala ini kan dinisbatkan kepada ucapan Anas bin Malik kan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nikmat-nikmat yang pernah Dia berikan kepada hamba tersebut untuk menuntut haknya. Jadi yang menuntut itu kenikmatannya. Iya, itu sesuatu yang berbeda. Yang menuntut itu kenikmatan yang Allah berikan. Allah tidak menuntut apa ya? Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut hak hamba tersebut karena dengan sebab Dia memberikan kenikmatan kepada hambanya. Enggak. Dia perintahkan kepada kenikmatan tersebut untuk menuntut haknya. Itu sesuatu yang berbeda. Anda bisa bedakan ya? Hah? Iya. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut sedikit pun atas haknya, enggak. Dan tidak memerlukan. Makanya begitu kata Rasul kita. Bagaimana dalam hadis qudsi, andai kata manusia ini berkumpul di dalam satu lembah dari awal sampai akhir, semuanya manusia ini paling bejat, sebejat manusia yang paling bejat di antara mereka, lo nggak rugi sedikit pun juga. Andai kata manusia ini berkumpul dalam satu lembah dari awal sampai akhir menjadi manusia yang paling soleh,
menjadi manusia yang soleh seperti orang yang paling soleh di antara mereka, Allah juga tidak untung. Begitu. Jadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nikmat untuk menuntut haknya, bukan Allah meminta haknya kepada hamba tersebut. Begitu, ya. Baik, ada lagi coba. Alat ukur yang sederhana. Alat ukur yang sederhana ini timbangan. Ya. Alat ukur apa kalau nggak timbangan, ya kan? Alat ukur yang sederhana timbangan. Alat ukur yang sederhana untuk mengetahui bahwa diri kita berada di atas hidayah, bukan kesesatan. Karena selevel ulama pun sesat menurut ulama yang lain. Ya, kesesatan itu jelas terang benderang. Sebagaimana kebatilan pun jelas terang benderang. Ya. Apabila seseorang, ya ulama pun ada sebagian di antara mereka menyesatkan ulama yang lain. Maklum itu. Siapapun bisa menyesatkan orang lain, sebagaimana dia juga bisa disesatkan oleh orang lain. Maklum ya. Cuman permasalahannya, tuduhan bahwasanya si fulan itu sesat, si fulan itu tidak berada di atas thariqah jalan yang benar, itu kan harus dibuktikan secara ilmiah. Kalau cuma sekedar nuduh-nuduh aja, siapapun bisa. Maka timbangan yang paling benar untuk membuktikan apakah si fulan tersebut tidak berada di atas jalan yang benar, yakni tersesat, maka jelas. Lihat bagaimana pengagungan dia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana usaha dia untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, bagaimana kemudian prioritas dakwahnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, memperingatkan mereka dari kesyirikan. Lihat itu, iya kan? Bagaimana kemudian dia mempraktekkan apa yang telah dia ajarkan sebisa mungkin semampunya, bagaimana dia berhadapan dengan manusia dan semisalnya. Dan begitu juga kita. Ketika kemudian kita hendak menerka dalam tanda kutip, apakah kita ini berada di atas petunjuk atau tidak? Lihat bagaimana pengagungan kita terhadap dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Lihat bagaimana perbuatan atau pengagungan kita terhadap kalam ulama salafus soleh. Lihat bagaimana kecintaan kita kepada mereka. Lihat bagaimana semangat kita untuk mentauhidkan Allah, ittiba kepada sunnah Rasul. Lihat bagaimana usaha kita untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Kalau ternyata di satu sisi kita cuek sama Al-Quran, di satu sisi kita masa bodoh sama As-Sunnah. Andai kata kita menukil Al-Quran dan As-Sunnah pun hanya sesekali, ketika menukil Al-Quran maupun As-Sunnah yang hanya sesekali pun dengan ucapan sembarangan menurut persepsi pandangan kita. Andai kata kemudian Al-Quran dan As-Sunnah tersebut tidak menumbuhkan iman dan amal, dan yang seterusnya semisalnya, maka jelaslah bahwasanya kita salah jalan. Kebenaran itu jelas, bagaimana kebatilan jelas. Kalau kebenaran itu ada di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaf, maka yang sebaliknya jelas bukan berada di atas hidayah. Kan begitu. Lihat bagaimana pengagungan kita, bagaimana usaha kita, bagaimana kita kemudian menegakkan tauhid pada diri kita, menjauhkan kesyirikan dan seterusnya. Barometer-barometer seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang remang-remang. Kita bisa tahu kok. Kalau hobi kita adalah baca, misalnya baca buku sihir misalnya ya, atau buku yang di dalamnya dipraktekkan mantra-mantra sihir, walaupun ada nukilan Al-Quran maupun hadis, tapi dibawa kepada, jelaslah kita sesat. Karena kebenaran tidak ada pada mantra-mantra sihir, kebenaran tidak ada di dalam pemahaman filsafat, kebenaran tidak ada di dalam pemahaman orang-orang belakangan. Kebenaran ada di dalam pemahaman orang-orang terdahulu. Sudah begitu saja. Kalau sibuk kita adalah menukil ucapan orang-orang zaman sekarang, dan bersamaan dengan itu lalai di dalam menukil ucapan ulama-ulama terdahulu, maka jelaslah kita tidak layak untuk mengatakan saya mengikuti salafus soleh. Jangan-jangan kami ini kita generasi yang lebih condong kepada khalaf. Beres kan? Ya enggak? Mudah sebenarnya, nggak susah. Jalan hidayah itu terang benderang. Makanya senantiasa antum perhatikan deh, lafaz huda itu biasanya dibarengkan dengan apa? Apa? Nur.
Iya. Nur itu apa? Cahaya. Kalau kebatilan itu biasanya dibarengi dengan zulumat, kegelapan. Sudah. Petunjuk itu jelas terang benderang. Rasul mengatakan begitu. Taraktukum alam mithla baiduh lailuha kanahariya. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Saking terangnya, malamnya kayak siangnya. Ini perumpamaan Rasul. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Malamnya kayak siangnya. Ustaz, bagaimana mungkin malam kayak siang? Ini perumpamaan, bos. Saking terangnya, malamnya pun terang benderang gitu loh. Lailuha kanahariha la yazi'anha illa halik. Tidak ada yang berpaling dari jalan yang terang benderang ini mahajjatul baidah illa halik, melainkan celaka. Selesai toh. Jalan yang terang benderang ini disebutkan oleh Rasul dalam kesempatan yang lain, taraktu fikum amrayn lan tadillu bihima tamassakum bihima, kita mulai sunnati. Ya kan? Yang kita mulai dari sunnahnya ini kata Rasul apa? Di dalam lafaz yang lain, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ma'ana alaihi wa ashabi dan seterusnya, jelas itu. Jalan yang terang benderang Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salafus soleh. Andai kata kalamnya salafus soleh belum kita pahami, ya kita cari ulama lain yang bisa menghantarkan kita kepada pemahaman yang tepat terhadap ucapan salafus soleh. Kan begitu. Ya, karena sudah barang tentu yang ucapan mereka itu kan muncul dari pemahaman mereka yang dalam. Kadang-kadang kita yang cetek ini nggak paham dari ucapan mereka. Wallahu a'lam. Iya, ada lagi jemaah? Tidak ada? Melanjutkan tadi yang tentang hak Allah, tentang nikmat menuntut haknya terhadap hamba. Saya teringat hadis dari Mu'adz bin Jabal yang tentang Hakullahul ala ibad. Bagaimana untuk kita memahaminya ketika Rasulullah menjelaskan hakullah ala ibad dan hakul ibad. Iya, hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan itu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid, bahwa hak Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi atas hamba-hambanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menunjukkan kewajiban hamba yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkannya. Ya. Itu ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan itu menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Lalu bagaimana cara memahami hal seperti ini? Iya, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Betul memang. Tetapi ketika kita menunaikan hak Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Tidak. Dia Maha Kaya. Kan ini berbeda dengan manusia. Kan kita mengetahui bahwasanya yang namanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diperlakukan sebagaimana manusia di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifatnya serta pengkhabaran terkait dengannya. Kan ketika berbicara tentang Allah itu ada 3 macam. Nama, sifat, dan khobar. Asma, sifat, dan khobar. Betul? Maka memahami nama, sifat, dan pengkhabaran tentang Allah ini tidak boleh kemudian diserupakan dengan memahami penamaan, sifat, dan pengkhabaran tentang manusia. Kalau manusia ditunaikan haknya, dia merasa beruntung, ya, merasa mendapatkan manfaat ketika haknya tertunaikan. Ya kan? Ketika manusia ditunaikan haknya, dia merasa beruntung mendapatkan manfaat ketika haknya tertunaikan. Maka ketika hak seorang hamba tersebut tertunaikan dengan sebab ada orang lain yang melakukannya, maka orang tersebut berkewajiban memberikan hak yang memberikan kewajiban atas yang menunaikan haknya tersebut. Misal, antum punya hak kepada saya agar saya menunaikan kewajiban antum. Ya, antum punya hak kepada saya supaya saya menunaikan kewajiban saya kepada antum. Misalnya, saya adalah pegawai. Saya adalah pegawai antum. Ya. Maka menjadi hak antum untuk apa? Saya bekerja sebaik-baiknya. Maka menjadi kewajiban saya bekerja sebaik-baiknya kepada antum.
Ketika saya telah menunaikan kewajiban saya memenuhi hak antum, antum kan berikan kewajiban antum kepada saya. Proses timbal balik, betul? Lalu bagaimana timbal balik manusia kepada Allah? Bingung nggak ini? Saya punya kewajiban, antum majikan saya. Saya punya kewajiban kepada antum, antum punya hak kepada saya. Kewajiban saya kepada antum adalah yakni apa? Bekerja sebaik-baiknya. Ya, dengan sebab itu saya menunaikan hak antum dan menunaikan kewajiban saya kepada antum. Ya, dengan sebab itu antum berkewajiban menunaikan hak saya berupa apa? Gaji. Betul? Lalu kalau kemudian perkara hak hamba kepada Allah ini dan hak Allah kepada hamba ini dikiaskan kewajiban dan hak sesama manusia, gimana caranya? Apa hak Allah yang kita tunaikan sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkewajiban melakukan sesuatu terhadap kita? Apa kira-kira? Nggak ada. Maka ketika dikatakan hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah, bukan berarti hak hamba kepada Allah, Allah wajib melakukan itu kepada hamba. Coba deh antum baca syarah-syarah terhadap hadis itu. Bagi antum yang mempelajari kitab tauhid akan menjumpai penjelasan para ulama. Hak Allah atas hamba dan hak hamba kepada Allah bukan berarti Allah wajib menunaikan hak hamba. Enggak. Karena Allah tidak akan mungkin bisa dipaksa oleh siapapun untuk menunaikan hak hambanya. Makanya kata para ulama, hak hamba terhadap Allah, yakni Allah mewajibkan dirinya untuk menunaikan hak hamba. Ya enggak? Maklum ini. Allah hak manusia kepada Allah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan dirinya sendiri untuk menunaikan hak hamba. Bukan hamba tersebut yang dengan sebab sesuatu dan lain hal mewajibkan Allah agar menunaikan haknya. Dan begitu juga yang sebaliknya. Karena transaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan transaksi imbal balik, bukan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai istilah hak dan kewajiban, pakai istilah hak dan kewajiban, pakai istilah jual beli dan perdagangan, betul? Itu hanya untuk memotivasi sekaligus memberikan gambaran yang paling mungkin dipahami oleh manusia. Saya ulangi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya mempergunakan lafaz hak dan kewajiban antara hamba dengan Rabb-nya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya mempergunakan lafaz misalnya jual beli perdagangan, betul? Ini bukan berarti transaksi imbal balik. Saya ngasih 10.000 rupiah, Anda harus ngasih 1 piring mie. Bukan. Tapi itu hanya menyebutkan tentang istilah yang paling mudah untuk dipahami oleh hamba. Karena kewajiban yang harus kita tunaikan kalau dibanding dengan pemberian Allah itu nggak seberapa. Begitu. Ya, ini pentingnya di satu sisi mempelajari tauhid. Ada lagi jemaah mungkin satu lagi sebelum kita tutup dengan kita bersiap-siap untuk mengerjakan sholat asar. Ada? Ya. Ini syair apa? Mungkin syair tadi ya, Tat ya. Tidak pernah yang laki-laki pemuda kemana saja. Iya. Antum ingin memurca akhir tadi. Tidak pernah merasakan manisnya kehidupan orang yang tidak punya kasih, yang bisa mendatangkan ketenangan lagi kenyamanan. Yang Ustadz sampaikan tadi, satu aja tenang gitu loh. Tadi sampai gitu ya. Itu berdasarkan ilmu, apa cerita, apa pengalaman Ustaz? Iya tadi ya. Bertanya tentang Ya kalau yang satu aja bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan, satu aja tadi cerita seperti itu Ustaz. Itu berdasarkan kisah, cerita atau pengalaman Ustaz saya. Ingin saya sampaikan kepada antum semua. Tadi telah saya sampaikan, isyaratkan. Ulama-ulama itu biasa kemudian menguatkan ucapannya, bukan berdalil ya, ini sesuatu yang berbeda. Karena tidak boleh berdalil dengan syair, itu nggak boleh.
Tapi ulama-ulama biasa menguatkan ucapannya ataupun dengan tujuan satu dan lain hal, diantaranya dengan syair, persis seperti gaya bicara kita dengan quote, iya kan? Dengan nukilan kata-kata hikmah lagi bijaksana, iya kan? Nah ini maklum ketika kita menyampaikan sesuatu, misalnya berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kan bukan dalil, tetapi ucapan hikmah, kalam yang baik dari dia. Betapa banyak amal yang kecil bisa menjadi besar dengan sebab niat, betapa banyak amal yang besar bisa menjadi kecil dengan sebab niat. Maklum itu kan? Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini bukan dalil, bukan. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini untuk menguatkan yakni apa? Pemahaman kita. Nah begitu juga ulama semisal Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan bahwasanya seseorang itu tidak akan mungkin bisa tenang kecuali di sisinya ada orang yang dia cintai. Betul ya? Maaf, seseorang itu tidak akan mungkin bisa tenang kecuali di sisinya ada sesuatu yang dia cintai. Maka Imam Ibnu Qayyim berdalil dengan salah satu syair Arab. Bagaimana mungkin seseorang bisa merasakan manisnya keindahan hidup apabila di sisinya tidak ada seseorang yang dengannya dia tenang lagi nyaman. Begitu ya. Nah ucapan ini, syair ini biasa dibawakan oleh orang-orang Arab untuk memotivasi seseorang yang belum menikah, yang hidupnya galau, nggak tentu arah. Dan seperti itulah keadaan para bujangan, zombloan dan zomblowati. Hah? Pada umumnya begitu, celingak-celinguk aja kerjaannya, melek, melihat langit, apa namanya, langit, plafon, balik kiri, tembok, balik kanan, tembok lagi. Iya kan? Bangun tidur, nggak ada yang nyambut. Hah? Mau bikin kopi, gelasnya belum dicuci. Sedih sekali ini. Coba kalau sudah nikah ya, macam-macam yang bisa dilihat. Nah itulah. Dan kita merasakannya kok. Makanya syair itu dibawakan oleh para ulama untuk apa? Memotivasi orang-orang yang masih belum menikah. Di antara hal yang bisa mendatangkan ketenangan, kebahagiaan adalah menikah. Dan memang seperti itu juga lafaz pernikahan itu, pernikahan itu di antara tujuannya untuk mendatangkan ketenangan. Makanya ada lafaz sakinah, ketenangan, mawaddah, rasa cinta, warahmah, saling menyayangi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau belum menikah, mau nyayangin siapa? Kucing paling. Kucing. Kalau belum nikah mau nyayangin siapa? Kucing. Nah pertanyaan antum tadi tendensius. Ini pengalaman atau sekedar motivasi atau cerita orang? Iya, emang ilmu emang seperti itu apa ya, saya nggak mau jawab lah. Tapi aku yakin kalau kemudian seseorang yang ini apa? Yang belum memiliki pasangan, hidupnya tidak tenang lagi nyaman, maka opositnya yang berkebalikannya, yakni yang sudah punya pasangan, seharusnya hidupnya tenang lagi nyaman, iya kan? Ada yang ngurusin, ada yang masakin, ada yang kalau di sisi perempuan ada yang cari nafkah, ada yang melindungi, betul kan? Perempuan-perempuan ini ketika sudah menikah kan tenang hidupnya, ada yang cari nafkah, ada yang melindungi, ada yang periksa kunci pintu rumah sebelum tidur. Oh itu tugas saya bu. Tenang ya, perempuan mah tidur-tidur aja ya kan? Betul nggak? Perempuan tidur-tidur aja. Apa kejadian yang menimpa kita sebagai seorang laki-laki? Berkeliling rumah, coba tek gitu kan? Mas sini. Apa? Ganti gas. Tenang dia. Kita katakan apa-apanya. Kalau bukan kamu sih yang ganti gas, saya takut meledak. Loh kalau itu gas meledak di hadapan saya bagaimana? Ya itu kan masalah kamu mas. Dia takut gasnya meledak,
di hadapan dia, tapi nggak apa-apalah kalau gasnya meledak di hadapan suaminya. Coba ya, itu tegasannya tuh. Ya mungkin antum juga begitu. Ya maklum itu rijal kayak gitu. Mereksa kunci, betul? Hah? Mati-matiin lampu. Ya enggak? Itu kalau malam tugas kita. Kalau pagi-pagi kita buka-bukain kunci. Itu tenang perempuan, nyaman dia. Nah, jadi kalau kemudian tidak memiliki pasangan itu hidupnya gelisah, memiliki pasangan mudah-mudahan hidupnya tenang. Itu apabila pasangannya satu. Coba kalau pasangannya dua, kan seharusnya tambah tenang. Ya enggak? Kalau kemudian pasangannya itu lebih dari satu, maka hidupnya bagaikan di atas periuk panas. Maka pasti ada yang salah. Ya kan? Kalau pasangannya kan satu ya. Kalau satu saja tenang, apalagi lebih dari satu. Harusnya kan ketenangannya bertambah. Iya kan? Iya dong. Kalau satu saja tenang, maka lebih dari satu, tenangnya bertambah. Tapi kalau kemudian lebih dari satu, hidupnya seperti di atas periuk panas, maka pasti ada yang salah. Salah Dan ini periuknya. antum bahaya. Salah periuknya apa? Hah? Salah periuknya apa? Periuknya nggak salah. Periuk ya, periuk, paham ya? Ya salahnya kenapa antum naik di atas periuk? Kenapa nggak akhirnya? Kenapa antum naik di atas periuk? Periuk itu bukan untuk dinaiki. Baik ya, kita cukupkan ya dengan mengucapkan alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. jangan potong video tanya jawab yang terakhir ya.